Nah, sekarang kita kecerdasan keuangan kita lanjutkan, Pak Diki, kecerdasan keuangan. Jadi tadi itu yang namanya income ada 3. Lanjut Pak Diki. Kemudian yang namanya pengeluaran itu ada 4. Masih ingat? 1 adalah apa? Yang konsumtif. Apapun yang konsumtif ada 3. 1 yang langsung habis. Yang kedua yang terus keluar terus. Nah, ini kalau passive income, tidur mudah. Lanjut Pak Diki. Yang portfolio income atau capital gain, kenaikan dari harga saham kita, dari emas kita. Nah, itu invisible income. Tidur pun, nah ini paper aset, properti, sewaan bisnis, autopilot. Ini 3 macam passive income ya. Sudah punya belum? Kalau belum, mari dilengkapi nanti passive income-nya. Properti sewaan, rumah walet, saya punya rumah walet tapi nggak panen-panen, dilemparin tikus mati, masuk langsung bubar semua, tetangganya sentimen. Tidak semudah yang Anda pikirkan, gitu ya. Tapi oke, gitu ya. Cara bisnis autopilot, ya belajar ilmu bisnis, kayak saya ngajar bisnis revolution, tunggu buku berikutnya, gitu ya. Suaranya bagaimana suara? Ini Pak Jeffrey bilang suaranya kok nggak ada suaranya. Woi, suara bagus. Bagus, aman Pak, terkendali. Yes, itu bisa jadi wes berarti lancar jaya, berarti aman, berarti internet Anda bukan internet saya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, jadi passive income itu penting. Perasaan punya bisnis yang autopilot. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya portfolio income. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya cerita, beli rumah 1M, 10 tahun kemudian jadi 10M. Ditidurin aja hartanya naik 9M. Nah. Tapi sayang sekali orang cuma properti cuma 1. Saya berpuluh-puluh properti begitu ya nih. Saya 200 lebih. Teman 400. Oke, boleh juga. Ya, lanjut. Bagaimana caranya Pak beli rumah di Lampung tidak pakai duit, dapat duit? Itu biasanya saya ceritakan di seminar saya Property Rich Revolution 5 hari sampai detail-detailnya begitu ya, dealnya gimana, caranya gimana. Itu karena kisah nyata gitu ya. Itu so seru kan real gitu ya. Untung puluhan ember tanpa duit, dan gitu ya. Tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak semua orang punya akses ke bank. Kayak sampai saya hari ini tuh saya masih punya utang ke bank. Kenapa? Karena saya utang ke bank itu bukan saya perlu. Saya punya duit segini, saya utang banknya hanya untuk supaya di bank itu saya punya catatan, punya portfolio di bank. Kayak saya di Amerika ditanya, pernah utang di bank di Amerika belum? Belum, nggak punya catatan. Kalau nggak punya catatan mau utang, tidak ada semudah itu. Karena saya udah punya utang ratusan miliar, puluhan miliar, nggak perlu gitu ya. Bayar lagi lunas, dia happy, ya lunas lagi happy. Hari ini pun ketika bank susah, saya ditawarin utang banyak sekali. Patung ini udah bilang utangnya dari bank, oke, karena dia tahu saya punya duit. Jadi mereka senang sekali kalau ngutangi orang yang punya duit. Yang nggak punya duit, nggak happy mereka, cepat-cepat minta balik. Oke, spending ada 4, produktif, konsumtif, dan tampak produktif padahal konsumtif, tampak konsumtif padahal produktif. Lanjut, Pak Diki. Yuk, lanjut. Nih, dikumpulin debt collector, Pak William. Oke, pengeluaran produk, seluruh pengeluaran yang membuat aktif, pasif, serta portfolio income kita naik. Itu produktif. Lanjut. Nih, supaya nancep. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pengeluaran yang konsumtif langsung hilang. Habis. Contohnya beli, makan, minum, ikut tur. Passive spending. Pengeluaran yang waktu tidur pun kita tetap keluar. Segala cicilan, sekali lagi. Segala cicilan Anda. Cicilan motor, cicilan handphone, cicilan rumah, cicilan apapun. Biaya listrik, air, telepon, internet, Netflix, Spotify, langganan koran, majalah. Iya, sabar deh, sabar. Oke, yang berikutnya invisible spending, itu yang pengeluaran konsumtif. Yuk lanjut, Pak Dwi. Invisible pengeluaran yang datang dari penurunan nilai aset kita. Tambah miskin tanpa terasa, inflasi, harga elektronik, mobil, furniture kita, bla 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 bla. Cicilan pasangan gimana Pak? Wow, ini pasangan dikredit juga. Ini kredit di mana loh? Nih Om William ini pasangan dicicil. Oke, pasangan itu sekarang. Kalau pasangan hidup Anda produktif atau konsumtif? Nah loh, Pak Eka istrinya banyak, tapi semuanya produktif. Semuanya suruh kerja. Nah, itu baru bagus. Nah, kalau Anda punya istri banyak, semuanya konsumtif, ya itu pasif spending, tidur pun terus harus ngeluarin. Dipakai, nggak dipakai, Anda keluar terus itu duitnya. Mending punya istri yang produktif, jadi nggak dipakai pun menghasilkan duit, itu keren gitu ya. Silakan, mohon maaf, guyon, tapi semoga semangat gitu ya. Loh, nombok Pak, makanya kapokmu kapan itu nekat, istri satu aja udah habis, nekat aja terus, oke ya. Oke, lanjut nih. Pengeluaran terkesan produktif ternyata konsumtif. Misalnya, karyawan, mesin, komputer, kendaraan, biaya marketing yang tidak menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan.
Jadi, wah kelihatannya nambah karyawan, wih nambah komputer, wih nambah, tapi ya berat itu ya. Nah ini, yang contohnya, mencicil sepeda motor ini, 35 dengan ini, wah ini tadi yang saya ceritakan. Per bulan ini 32 bulan, total uang dikeluarkan 60 juta. Padahal setelah 3 tahun, harganya jadi 12.800, rugi 48 juta dalam 3 tahun. Sedih ya. Jadi sudah deh, jangan kebanyakan gaya dulu. Menurut hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Apabila hidup kita kebanyakan tekanan, berarti hidup Anda kebanyakan gaya. Kalau masa tua Anda jadi susah. Kenapa? Karena bisa jadi masa muda Anda kebanyakan gaya. Karena masa tuanya kebanyakan tekanan gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif ternyata produktif. Lanjut, Pak Diki, enter. Wah, 40 juta mending beli emas, pinter. Kurang dana produktif diawali dengan semua breakthrough keuangan. Saya ulangi, breakthrough keuangan dari income scale, boom, itu timbul saya harus nih, karena aha dan karena apa? Harus. Jadi aha adalah pengetahuan, sedangkan harus adalah keberanian. Banyak orang hari ini pengeluarannya misalnya ketika mau ikut seminar investasi layar ke atas bisa menghasilkan income ratusan bahkan ribuan kali dibanding investasinya, malah membelikan anaknya PS4. Apakah dengan PS4 anak Anda jadi kaya? Atau Anda jadi kaya? Preketek. Waktunya habis ya, goblok ya karena kebanyakan main game gitu ya. Lupa game itu kan bisa juara dunia. Yang juara dunia 1 di antara 7 miliar orang. Tapi kalau Anda belajar bisnis, ya orang kaya ternyata 7% karena punya bisnis. Nah, iya kan gitu jelas semua bisa sukses. Anda punya tepat gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini ikut-ikutan preketek. Preketek itu bahasa saya. Kadang apa itu tidak penting. CRPT itu anak kecoa dijat mati keluar lagi, tidak penting gitu ya. Ada yang moktiboi. Apa itu moktiboi? Moktiboi itu gak penting. Nyamuk mati dikepui. Ini bahasa Mandarin yang top. Moktiboi, wah cilaka gitu ya. Nah ini gamer Indonesia satu aja yang jos, yang lain cuma main game ngabisin waktu, nggak dapat duit. Mending daripada itu ada kursus buat game lebih jos. Sekarang ada kursus buat game di Harvard, Anda set gratis. Kalau Anda butuh sertifikatnya, bayar 3 juta. Kalau enggak, gratis Anda set buat game. Oke. Oh nanti Pak Diki ya tanya saya ya, yang buat game itu kursus buat game di Harvard di mana minta linknya nanti kirim WhatsApp kepada mereka semua. Tagih ke saya ya. Oke. Ajarannya berbisnis, yes Harvard. Oke. Pengeluaran yang terkesan konsumtif ternyata produktif. Bergaul dengan orang lebih sukses untuk dapat pengetahuan, kenalan, hingga permodalan. Nah, ini penting sekali. Saya ikut tur mahal, pulang tur, dapat partner bisnis. Setahun 4 kali tur gratis, di yang paling mahal, sampai 10 tahun gratis, enak tenan. Loh kok bisa? Ya karena dari partnership ini menghasilkan duit. Iya. Nah, itu penting sekali. Berikutnya, pengeluaran terkesan konsumtif ternyata produktif. Apa itu? Amal. Nah, kita tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi lebih banyak tidak bisa. Kita pasti. Coba kepala Anda ditukar 2 miliar, boleh enggak? Mata kanan, 1 miliar, boleh enggak? Kaki kiri Anda, 5 miliar, boleh enggak? Enggak. Ya udah, jantung Anda, 20 miliar, boleh enggak? Enggak. Berarti Tuhan memberikan Anda sudah triliun-triliunan. Nah, itu Mas Dani Cuan, tak bisa enak aja. Jantung kasihkan orang lain. Aku pakai apa? Pakai pompa sepeda. Oke, jantung Anda. Ventilator. Semoga semuanya sehat. Amin. Ya, oke. Mari kita lanjutkan lagi. Gitu ya. Lanjut, Pak Diki. Nih, lanjut. Nah, nih. Lanjut. Nih, perhatikan baik-baik. Hukum fisika, ini sains ilmiah. Yang abadi di alam semesta itu 3. Satu adalah perubahan. Yang kedua, Tuhan. Yang ketiga adalah hukum alam ciptaan Tuhan. Hukum alam ini betul yang merumuskan manusia, tapi ciptaannya yang diciptakan siapa? Tuhan. Anda tidak bisa melanggar hukum alam, kemudian dengan alasan iman. Kita dikasih akal sehat dengan iman, itu harus balance. Kalau Anda iman 100%, 1000%, Anda halusinasi. Bahkan seringkali Anda menantang Tuhan. Bahkan Anda nyuruh Tuhan yang tidak pada tempatnya. Terjun dari lantai 20. Pasti selamat. Lantai 20 terjun, mati nggak? 99,999% mati. Nggak mati kalau Tuhan bilang hidup, itu haknya Tuhan. Tapi Anda nggak bisa menuhankan diri. Tuhan pasti nurut saya, Tuhan kok malah diperintah.
mati juga gitu ya. Karena apa? Hukum alam ciptaannya siapa? Tuhan. Nah, Anda menentang hukum alam ciptaannya Tuhan ya wangel. Bisa sih dengan cara apa? Menggunakan hukum alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Potong terjun di bawahnya ternyata sampai lantai 10 itu sponnya empuk, tuyung tuyung tuyung, atau di dalamnya ada misalnya atau Anda terjunnya pakai gantole itu tadi jadi terbang. Kalau saya di tomjayawaringin.com saya baru share lagi terbang di Brasil itu paragliding ya tetap bisa Nah, satu Anda menggunakan hukum fisika yang lain. Hukum alam ciptaannya siapa? Tuhan yang lain. Bukan Tuhan yang lain, Tuhannya satu. Hukum ciptaan Tuhan tapi hukumnya yang lain gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih. Ini berarti lanjut Pak Diki, P tekanan itu sama dengan gaya dibagi area. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Lanjut Pak Diki. Nih, lanjut. Hukum fisika P sama dengan FA. Kalau Anda ingin bergaya tanpa tekanan, maka area perbesarlah nih, area passive income Anda diperbesar lebih besar dari gaya hidup Anda. Ini prinsip dasar untuk jadi kaya. Saya akan mau share ini. Untuk menutup hari ini, besok 2 jam lagi, besok 2 jam lagi, menutup hari ini, boleh tutup nggak sini? Atau lanjut sampai jam buka puasa. Lanjut, tidak mau rugi. Ini lanjut gaspol. Lanjut tancap. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Nih, kalau Anda kembali lagi, kita harus bisa membedakan antara, sekali lagi ya, kita harus bisa membedakan. Kenapa yang miskin gini? Kenapa yang kaya bablas kaya? Saya ulangi ya. Kita harus bisa membedakan. Kenapa yang kaya bablas kaya? Yang miskin tidak. Kita harus bisa membedakan. Kenapa yang kaya bablas kaya? Yang menengah tidak kaya-kaya, sedangkan yang miskin bablas miskin. Kok bisa? Nah, ternyata kita butuh tahu dari sudut neracanya seperti apa, dan pengetahuan ini sangat menyadarkan kita, sehingga selesai seminar ini semoga semua praktek dan semoga tambah kaya. Nih, perhatikan baik-baik. Yang miskin tambah miskin, karena ini mereka sibuk lifestyle-nya, gayanya dulu. Bukan kayanya dulu. Kalau orang kaya, kayanya dulu. Wealth style-nya dulu. Lifestyle menyusul. Orang miskin, terima duit, langsung ke pengeluaran. Habis jrot. Saya baru nonton ini. Saya nggak ada Netflix sejak di rumah sakit, tapi nggak pernah nonton. Terus kemudian sekarang baru nonton sama anak saya. Nah, itu saya baru nonton ini, Love is Blind. Matanya gelap, cinta gelap. Nah, ternyata ada cerita yang menarik, itu satu cewek begitu pacaran, begitu tinjau ke rumahnya, ternyata dia tidak punya rumah. Kemudian ketika ke tempat calon suaminya, ditanya, loh lah kamu selama ini tinggal di mana? Saya tinggal di teman-teman. Lalu selama kali kamu kerja nggak? Ya kerja seperlunya. Saya ini kerja hidup bekerja, makanya saya tidak mau kerja terus. Jadi terima duit ya langsung habiskan, terima duit ya langsung habiskan. Lalu kamu habisnya untuk apa? Etik, waduh. Kalau mereka berapa ratus ribu, kamu sekarang masih ada utang? Masih. Utang apa? 20.000. Utang apa? Utang sekolah. Kamu kuliah apa? Oh, saya kuliah nggak selesai, tapi masih ada utang. Pernah bayar nggak? Enggak. Jadi tidak responsibel terhadap kekayaannya. Walaupun orangnya cantik, seksi, luar biasa, wah itu dandannya bagus, bajunya bagus, ya itulah harta satu-satunya dia. Dia termasuk kategori orang miskin. Pendapatan 100% pengeluaran yang langsung habis tadi. Masih ingat 3 pengeluaran yang langsung habis tadi? 1 langsung habis, yang kedua passive spending, langganan ABCDEFG, cicilan tetek bengek. Yang ketiga, invisible spending yang harganya habis, beli handphone, beli baju, beli sepatu. Waduh, koleksi sepatunya banyak. Rumah belum punya, lemari minjem, ngekos di tempat teman. Ada. Nah, makanya miskin, bablas miskin karena polanya seperti gini. Saya tidak peduli berapapun income Anda. Anda bisa seperti Mike Tyson, penghasilannya $400 juta. Waktu umur 42 sudah menyatakan diri bangkrut, masih utang 38 juta atau 36 juta dolar. Ya karena tipenya ini. Pendapatan pengeluaran, nggak pernah investasi. Dennis Rodman, pemain basket, hidupnya sedih banget seperti ini. Michael Jordan pintar, karena dia punya Air Jordan, punya begini, pebasket yang paling kaya sepanjang sejarah, ya Michael Jordan, begitu. Karena dia punya investasi yang luar biasa. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Kenapa orang menengah tidak kaya-kaya? Gini loh, ada loh orang miskin jadi kaya, orang menengah jadi kaya, orang menengah jadi miskin, yang miskin, ada orang kaya jadi miskin juga ada. Tapi kita mempelajari pola, kenapa yang miskin tetap miskin, yang miskin bablas miskin, yang menengah tetap di menengah, yang kaya bablas kaya, yaitu apa?
Orang menengah tipenya begini, terima pendapatan, masuk sebagian ke pengeluaran, terus kemudian sebagian besar masuk ke yang dia anggap kekayaan, padahal itu kewajiban. Apa ya, PowerPoint tidak muncul, yang lain muncul enggak? Oi, yang muncul bilang, muncul. Pak, gambarnya kagak kelihatan. Oh, ini muncul, berarti internet Anda. Yang lain muncul banyak kok, aman. Yuk kita lanjutkan. Nih, orang menengah. Nanti kalau yang enggak, nanti bisa cari PPT-nya ini. PPT itu apa sih? PowerPoint, oke. Orang menengah. Banyak sekali orang menengah, ketika dia masuk sebagian ke pengeluaran, sebagian dia masuk ke kewajiban. Apa itu? Masuk kewajiban. Ini, perhatikan baik-baik. Kewajibannya apa? Lanjut, Pak Diki. Mobil mewah, tas mewah, jam tangan mewah, HP terbaru. Boleh enggak Anda HP terbaru saya, HP selalu terbaru. Keluar Note 8, dapat Note 8, keluar Note 9, Note 9, keluar Note 10, ya Note 10. Jam ya boleh lah, mau 1,2 M, boleh berapa, terserah Anda. Bebas merdeka kalau Anda sudah passive income-nya cukup. Tapi kalau belum, tunggu dulu, boy. Sabar, insaf, boy. Gitu ya. Oke, salah. Yang kaya bablas kaya, perhatikan baik-baik polanya yang sangat menarik. Dan ini saya jalani dari dulu. Yuk lanjut. Dia tidak punya aset. Sebentar. Sebelumnya Pak Diki, sebelumnya. Yuk ya, ikut saya. Orang kaya, ini bedanya dengan orang miskin ya. Atau orang menengah. Orang miskin, senang sekali beli barang yang langsung habis. Kalau Anda harus bisa membedakan antara aset dan kewajiban. Kalau pengen kaya harus bisa membedakan aset dan kewajiban. Tadi tanya, Pak, saya punya rumah. Apakah rumah ini aset saya? Tunggu dulu. Ini loh, definisi aset dan kewajiban itu apa? Anda harus tahu. Aset itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Ada aset yang harganya turun terus. Sebetulnya itu bukan aset, karena itu menggerogotin kekayaan Anda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Ikutin saya, ikutin gerakan saya. Kita ngomong ya, rumah bukan aset. Boy. Apalagi kalau Anda keluar terus, itu nyicil terus, nih, jadi rumah Anda bukan aset Anda. Itu Robert Kiyosaki ngomong, saya mencernanya bertahun-tahun, akhirnya paham juga. Hari ini banyak orang yang, kayak tadi, partner saya yang mau jual seluruh asetnya dengan separuh harga. Lupa itu kan tetap ada harganya. Iya, tapi mengurangi harganya dia separuh sendiri. Jadi dia bukan aset, itu kewajiban dia. Dijual rugi. Yo. Nah, rumah buat ditinggal sendiri ya juga bukan aset. Aset itu gini, oke, supaya jelas ini deh, supaya Anda kaya, Anda jelaskan begini. Barang produktif atau barang konsumtif. Aset atau kewajiban, oke ya. Kita harus membedakan. Barang yang namanya konsumtif, ikutin saya pakai gerakan. Begitu kita keluar uang, ayo semua ikutin dong, ngomong juga. Begitu kita keluar uang, ayo ngomong, nggak apa-apa, nggak usah malu teman-teman, yang gini, yang lihat biarin, ini cara belajar siswa aktif, gitu ya. Begitu kita mengeluarkan uang, kita mendapatkan barang atau jasa. Barang atau jasa ini turun, harganya turun. Lama-lama jadi guyur, dikasih mau lain. Jadi ini adalah yang namanya barang konsumtif. Dan barang konsumtif ini tiap bulan kita keluar uang. Tiap bulan keluar uang. Nyicil rumah, sama keluar uang. Rumahnya naik, belum tentu. Woi, sopo yang bilang pasti naik. Keluar uang. Bahkan barang ini memakan kita. Jasa ini memakan kita. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ikutin saya, semua ikutin. Dengan gerakan ini Anda lebih ingat, lebih semangat. Barang mendapatkan jasa yang produktif ini. Barang atau jasa ini harganya naik. Wah, barang ini tiap bulan, tiap tahun menghasilkan uang. Barang ini, jasa ini memberi kita makan. Nah, itulah adalah nama barang. Mari kita lihat pola orang kaya kemana dia duitnya. Kewajiban emas itu aset belum tentu. Emas itu capital gain itu belum tentu, bisa turun. Sekali lagi perak bisa turun. Ini perhatikan lagi nih. Nah, orang kaya pendapatan seperlunya, sekali lagi seperlunya. Nggak perlu beli Honda CBR dulu, nggak perlu beli Ferrari dulu, nggak perlu Mercy dulu, preketek, boy gitu ya. Kemudian masuklah sebagian besar, yang utama masuk ke aset. Apa yang termasuk aset? Lanjut nih. Deposito reksadana bisnis, kos-kosan properti yang menghasilkan. Aset itu adalah suatu hal yang menghasilkan. Lanjut ya. Oke, kenapa orang kaya bablas kaya? Lihat polanya, perhatikan. Ini pola yang sangat penting. Ketika Anda punya pendapatan sebagian kecil pengeluaran, dia mulai masuk ke aset, beli kos-kosan, deposito, saham.
Perhatikan Bapak. Gambar tidak keluar. Yang lain keluarkah? Yang lain keluar, saham bisa turun. Betul, saham bisa turun. Nah, keluar, yang lain keluar. Curut, enak. Oke, nah, yang belum keluar ya tahan sedikit ya. Supaya puas gitu ya. Agak puas. Anda pendapatannya sebagian besar masuk ke satu yang namanya aset. Entah kos-kosan, entah deposito, entah saham. Kalau Anda sudah mulai cukup mempunyai satu daya tahan yang namanya primary source of income, dari income-nya mulai Anda buka bisnis yang lain, mulai kembangkan lagi, oh boleh beli properti yang lain, tapi punya primary source of income, dan kemudian dari primary source of income, beli kos-kosan, deposito, saham, ataupun bisnis yang jalan, burung walet, terus kemudian tanah dibagi hasilkan, terus masuk ke bisnis A, B, masuk ke laundry, masuk ke mana, silahkan. Dan begitu Anda punya aset yang menghasilkan tadi, apa yang terjadi? Pendapatan Anda punya pendapatan yang kedua. Perhatikan baik-baik nih, punya pendapatan yang kedua. Orang kaya, pendapatan kedua, bukan untuk meningkat gaya hidup dulu. Saya ngomong enak, pengen itu BMW boleh juga ya, kelihatannya tabungannya cukup ini. Tapi saya ingat, kalau Anda beli BMW itu kewajiban, goblok, harganya turun, woi. Insaf, woi. Apakah selalu turun? Belum tentu. Kalau nanti inflasi banyak, BMW Anda bisa naik. Tapi secara umum turun, mending cari yang lain gitu ya. Oke, lancar? Oke. Kemudian setelah pendapatan kedua jangan digunakan untuk kewajiban dulu, jangan untuk nyicil mobil, jangan beli rumah besar, jangan. Aduh. Ada murid saya ikut train for firework trainer. Tadinya dia naik sepeda motor nganterin orang Indovision betulin di tempat saya. Saya bilang, hidupmu mau berubah enggak? No, ikut seminar saya Financial Revolution. Oke, Pak, ikut seminar. Terus dia daftar train for firework trainer. Dia mempunyai high value skill, dibutuhkan banyak trainer di mana-mana. Dia bukan penjual ludah, dia penjual ilmu yang dahsyat luar biasa, memotivasi meledakkan penjualan, mendadak rumahnya 9. Keren gitu ya. Sudah laku, sudah menikah. Terus kemudian setelah rumahnya 9, saya bilang setelah 1 tahun tidak ketemu, saya ketemu dia, rumahmu sekarang berapa? Oh, saya jual 5, Pak. Itu kenapa? Saya pindah rumah, Pak. Saya baru beli tanah, saya mau bangun, Pak. Di pinggir ada air terjunnya, Pak. Aduh. Saya bilang, kamu dijual pasif kamu berapa? Sudah keburu pengen nikmati, pengen kebanyakan gaya kamu. Wah, loh Pak, saya kan punya, Pak. Ini kan saya juga ada utang, Pak. Saya bisa loh pakai dari rumah tak ringkes saya jual, bisa beli rumah. Ini mau saya bangun, Pak. Aduh, saya gemes. Ikut lagi Financial Revolution. Begitu dia ikut lagi, kemudian dia nonton grafik ini, dia bilang, ya Pak, saya paham, Pak. Oke, sudah paham, Pak. Insaf. Saya di tahun 2004, pindah rumah di Pondok Indah, Bukit Golep bisa. Beli Mercy S-Class tunai bisa. Lupa rumah Pondok Golep kan naik. Betul, padahal saya mau beli itu dulu 12 juta. Pernah sempat naik sampai 100 juta ke atas. Sekarang turun tinggal 80 jutaan, ada yang jual 60 juta, tapi tetap naik dari 12 juta. Tapi untuk apa? Anda beli rumah gede, Anda tempatin. Rumahnya produktif nggak? Punya cash flow nggak? Menghasilkan pendapatan ketiga, keempat, kelima nggak? Enggak. Pengeluarannya nambah nggak? Nambah. PBB-nya? Satpamnya? Kebersihannya? Nambah. Mending saya beli 30 ruko. Woi, beli berpuluh-puluh ruko. Ruko juga naik. Saya kalau 2004 pada waktu itu beli ruko ada yang 900 juta, sekarang di pojokan 8,5 M. Dan dari dulu saya sewa-sewa akan menghasilkan. Tetap capital gain dapat, tetap cash flow masuk. Jadi sabar dulu. Sabar, woi. Sikut kiri sana, sabar, woi. Pak, enggak ada kanan kiri. Ya sudah kita gini, keteknya ya. Semuanya ketek gini. Sikut kiri, soal gini. Bilang, sabar, woi. Ini bukan putus-putus, tapi memang ya. Oke, nah sekarang gini. Perhatikan, begitu pendapatan kedua. Gunakan dulu, digulungkan dulu. Hasil sewanya, hasil kontrak, gulungkan dulu. Masuk ke aset kedua. Ayo lanjut, Pak Diki. Aset kedua menghasilkan pendapatan ketiga. Pendapatan ketiga menghasilkan aset ketiga. Digulung lagi tambahin aset ketiga menghasilkan pendapatan keempat. Pendapatan keempat menghasilkan aset kelima. Wow. Ada yang bilang, Pak, cash flow dari ruko kan cuman 3%, 2%. Lumayan, karena masih ada capital gain-nya. Jadi yang paling penting, dapat capital gain, masih dapat satu yang namanya passive income. Nah, pada waktunya kok. Saya beri contoh deh, hitung-hitungan sederhana ini. Laundry. Saya punya partner laundry, mohon maaf tak rasani terus karena itu contoh yang luar biasa. Beliaunya baru punya 1 laundry gitu ya.
Laundry itu modalnya sekitar 500 jutaan lah. Income-nya berapa? 1 tahun rata-rata 250 juta. Betul pada waktu kena kejadian corona ini sempat turun. Ada yang turun sampai 90%, ada. Karena di daerah kos-kosan, kosnya sepi, nggak ada yang kos ya tutup gitu ya. Dari 91 yang terpaksa harus ditutup. Yang di Surabaya, di Kepute. Sisanya masih buka. Tetap ada yang omsetnya turun. Rata-rata turun 30% pada waktu itu. 30-50%. Sekarang genjot lagi. Sudah banyak yang pulih jadi 100%. Karena kita punya program-program yang menarik. Tapi misalnya dalam kondisi normal, itu kapan sih baliknya modal 500 juta? Itu antara 1 tahun sampai 4 tahun. Nah ini average-nya 2 tahun sudah balik. Berarti 1 tahun dapat 250 juta. Nah ada satu partner saya punya 250 juta. Mulai, apa yang dilakukan? Mulai ganti mobil dari Livina jadi Kijang. Walaupun Kijangnya bekas. Nah kapan bisa menikmatinya? Sabar ini loh, dengerin dulu. Woi, semakin boleh, nanti baru belajar alokasi. Nikmatin dulu. Kemudian nonton MU di Singapura, karena MU pas datang Manchester United, pas satu kan favorit. Terus tasnya ganti, sepatunya ganti, jamnya ganti, kok bajunya keren-keren. Sampai saya panggil, aduh, mbok sabar dulu, digulungkan dulu. Nah, terus Pak, terus gimana? Sabar, 2 tahun buka laundry kedua. Jangan dipakai macam-macam mobil, pakai Livina dulu, sepatu pakai yang jelek dulu, nggak apa-apa. Jam 1 aja, nggak usah ganti-ganti, boy, gitu ya. Kemudian setelah 2 tahun, kan 1 tahun dapat 250. Begitu 2 tahun, kan 500 juta. Laundry-nya jadi 2. Dalam 2 tahun, laundry-nya 2. Kalau laundry 2, berarti tahun ketiga, laundry-nya sudah 3. Karena masing-masing kan 250 juta. Jadi untuk modal 500 bisa 3. Nah itu saya hitung. Kalau dia 8 tahun terus dengan menggunakan seperti ini, itu tidak perlu tahun keempat, sudah laundry-nya 4. Tahun ketiga 8 bulan sudah dapat 4. Tahun 38 bulan plus 6 bulan atau 4 tahun setengah itu sudah 5. Dan seterusnya jadi lebih cepat. Nah itu kalau kita hanya sabar. Saya bilang, kamu umur berapa? 42. Sabar dulu, nanti kamu umur 50 dinikmatin. Bapak nanti keburu mati, nanti ada caranya, saya akan share gitu ya. Tapi sekarang pakai begini, coba perhatikan. Kalau dia cukup sabar, dalam waktu 8 tahun, ternyata laundry-nya jadi 21. Berarti kekayaannya dia sekarang sudah punya mesin uang senilai 10 miliar 500 juta. Dan kalau average betul-betul menghasilkan 250 juta, berarti Anda punya 20, berarti dapat berapa? Kalau 20 kali 20 kali 250. Kalau Anda kali 2 aja 500, berarti dapat 5M toh. Setahun dapat 5 miliar. Nah, kalau setahun dapat 5 miliar 250 juta, enak enggak? Oh Pak, tapi kan enggak sembarangan gitu. Kadang kan susah juga, tidak semua laundry laris. Lumayan kalau laundry saya ada marketing-marketingnya, TDWL karena ada teknik-teknik marketingnya. Setelah kondisi begini, kita mulai ada jemputan, mulai ada apa, mulai antivirusnya apa, mulai menarik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik, jadi akibatnya tetap masih laris. Nah pertanyaannya sekarang gini, kalau tidak gulungkan di laundry, apa yang Anda lakukan? Oke, mungkin 3 tahun kemudian Anda ganti Alphard. Alphard setelah 5 tahun, Alphardnya mungkin ada. Nah, setelah 5 tahun, Alphardnya jadi berapa? Jadi guyon gitu ya. Mungkin Anda tinggal 300 juta, tinggal begini. Aset Anda kecil. Anda sibuk keliling dunia, sibuk nikmatin. Sabar, hoi. Besok kita belajar ya tentang bagaimana ternyata aset alokasi kita tetap bisa senang-senang, walaupun saat ini kita tetap bisa senang-senang. Ini sangat-sangat penting gitu ya. Walaupun belum mempunyai pasif income banyak, kita tetap senang-senang. Tapi kita akan share. Tapi sekarang, perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau laundry, dan laundry Anda betul, Pak, kan tidak semua bisa selancar itu. Dalam waktu 8 tahun, kan ya saya juga butuh begini. Tapi kan ya nggak bisa jadi misalnya 21 itu kan indah sekali gitu ya. Oke deh, jadi 10. Jadi 10 pun worth it. Anda nunggu 8 tahun, Anda punya pasif income 2,5 miliar. Enak atau enak tenang. 1 bulan 200 juta. Nah saat itu Anda mau beli apa? Ya boleh lah. Anda mau beli apa? Boleh lah. Tapi saran saya pakai 50%, 50% gulung lagi. Oke. Ada yang nanya, apa kerugian Pak Tung paling besar? Kalau dari rupiah ya perak, waktu investasi perak. Tapi kerugian saya paling besar itu tidak memanfaatkan waktu dengan produktif untuk belajar ataupun praktek, itu yang paling berat. Menggulung aset sampai kapan? Nah, kalau saya pribadi itu mempunyai, jadi kalau misalnya pada waktu
saya umur 50, itu passive income saya 50% saya nikmatin. Nanti kalau 60% saya nikmatin. Kalau 70, saya 70% saya nikmatin gitu ya. Sisanya tetap saya gulung gitu. Jadi, oke, ini caranya nyetop gimana ini? Ini jalan terus nyetop. Oh ya nih. Ada yang nanya ini, pada waktu Pak Tung di MLM, ini pertanyaannya ya, akan saya jawab. Pertanyaan dari siapa tadi? Oh, Ibu Marlisa Zong, gitu ya. Namanya mirip saya. Oke, tapi kembali lagi. Pada waktu Pak Tung masih di MLM, ketika di awal-awal, berapa jam sih waktu yang Pak Tung gunakan untuk usaha? Mana ini tadi kok hilang, karena ngebut terus ke atas terus. Nah, saya jawab ya. Dulu itu, saya di awal-awal karir itu, sebulan itu di rumah cuma 2 hari. Pengejian gitu ya. Keliling terus. 1 hari saya minimal presentasi kepada 5 orang. Minimal. Jadi pada waktu saya tidak presentasi kepada istilahnya puluhan, one to many, one to berapa ratus, saya minimal 5 orang. Enggak 5 orang nggak boleh gitu ya. Makanya booming nggak karu-karuan. Dan saya membuat jadwal, seminar di Jakarta, seminar di Surabaya, seminar di Banyuwangi, seminar di Bali, seminar di Medan, seminar di Makassar, seminar di Manado untuk multi level. Gitu ya. Oke, ini ada Pak Parmadi Widya Mantara. Bagaimana menghadapi PHK saat ini agar bisa hidup? Mana Pak? Ini belum baca sudah hilang terus caranya yang gimana? Answer by text gimana? Mana? Waduh. Mana ini kok ngebut hilang melulu? Ini Pak, mau saya hentikan di sini? Answer live gimana? Loh, tapi jalan terus. Iya, nambah terus, Pak. Nambah terus. Oke, gini. Ini karena Anda stay, makanya ini banyak yang off ya. Salahnya sendiri kalau off duluan. Kalau Anda stay terus, bahkan sampai 3 hari, nanti ada banyak yang kita berikan. Ada hadiah-hadiah yang seru-seru. Nah ini, jadi mana nih? Pak Tung, Sandi Uno, saya bisa sharing besok boleh. Kemudian yang tadi mana ini? Yang mau saya ketik, caranya ngetik gimana nih? Jadi teman-teman yang sedang di PHK, caranya bagaimana? Sekarang Anda kalau tidak bisa makan, sekali lagi, kalau Anda tidak bisa makan, caranya gimana? Anda bisa minta bantuan di Kementerian Sosial. Tolong di Kementerian Sosial, saya sudah catat nomor teleponnya. Ini, Kementerian Sosial itu Anda bisa makan kok. Bentar, saya cari catatan saya nih. Ada tulisannya biru kecil di atas ini. Bentar, ini saya carikan dulu ya di Kementerian. Ini ada nih. Nih, silakan ini. Saya jawab kemana nih? Kalau saya mau ngetik ditaruh di mana nih? Oke, silakan Anda catat atau masukkan Pak Diki. Jadi kalau Anda tidak bisa makan hari ini, bisa minta bantuan Kementerian Sosial. Kalau Anda tidak bisa ngangsur bank, Anda bisa minta refinancing. Tolong dicatat ya. Kalau Anda tidak bisa makan atau ada teman-teman yang tidak bisa makan, pemerintah mau membantu Anda. Anda diminta KTP, diminta ini, oh ya, dikasih begini, jadi tercatat ini. Jadi Anda dikasih untuk bisa makan. Pemerintah berwajib untuk menanggung Anda. Tolong catat ya. 0811 10 222 10. Saya ulangi ya. 0811 10 222 10. Ya, itu Pak Kevin sudah membantu. Pak Muhib juga 0811 spasi 10 kemudian 222 kemudian 10. Anda bisa dapat bantuan gitu ya. Ada yang nanya, Pak Adit, ya Bani, seberapa penting amal bagi Pak Tung? Ya makin umur ini makin banyak amalnya, sangat penting. Tadi peringkat 1, masih ingat ya? Jadi bukan nambah duitnya, tapi amalnya nambah berapa banyak. Nah itu keren goalnya. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya jawab lagi ya. Oh ini, Pak Adi Luhur. Tadi di awal Pak Tung ada membahas tentang belief system. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana cara memberikan semangat kita kembali Pak, karena sudah berkali-kali gagal. Akhirnya saat ini mendapatkan kesempatan bagus, mindset kita jadi too good to be true. Tadi sudah tidak percaya diri kan, begitu ya. Gimana cara bangkitkan kembali mental kita Pak? Kalau kalau cara membangkitkan mental itu adalah ilmu memberi arti. Anda boleh cari yang namanya Happiness Revolution. Kapan itu di-launch? Yuli, Pak Diki, kapan di-launch di YouTube atau di mana? Jadi kita bisa bagaimana tetap positif, bagaimana tetap happy, itu saya mengajarkan tentang satu yang namanya Happiness Revolution. Sedangkan mindset kita too good to be true, kalau saya bangkitnya itu adalah belajar jadi maklar. Sekali lagi,
jadi apa? Makelar. Kayak di multi level kan produk nggak perlu produk saya, produknya orang lain saya bantu jualan. Jadi Anda bisa jadi makelar. Tadi ada yang nanya, Pak Tung kisahnya Sandi Uno gimana? Sama, Sandi Uno jadi makelar. Haritanu jadi makelar. Tulis kemarin jadi makelar. Cuma mereka makelarnya gede. Aku makelar kecil. Sekarang mau jadi makelar gede-gedean juga nih. Doain ya. Jadi makelar itu ada makelar kecil, ada makelar gede, ada makelar menengah. Contohnya, makelar kecil itu seperti apa? Saya share, seringkali di Instagram saya ada, itu di YouTube juga mulai banyak. Jadi bertahan melalui krisis itu seperti apa? Salah satu jadi makelar, makelarnya itu makelar tanpa duit, yaitu contohnya ada orang nawarin pempek di Instagram ataupun nawarin pempek di WA grup gitu ya. Nah, karena kita tidak punya duit, ya kita langsung hubungi dia. Apakah boleh saya bantu jualan? Oh, boleh aja. Boleh dapat komisi berapa. Nah, kita tidak pakai barang. Kita hanya pakai daftar WA kita. Nah, kalau dia istilahnya pakai WA Blast, maksudnya di WA Group, langsung teman-teman yang mau pesan, boleh. Kita mulai japri. Jadi kita grupnya kan banyak. Grupnya misalnya grup pengusaha kecil Indonesia, UMKM, pengusaha kuliner Indonesia, apapun, grup SMA, grup kuliah. Yang kita mungkin sekota, ya kalau dia kirimannya sekota, ya kita selamat siang, kita sebut namanya. Selamat siang Pak Muhib, saya Tung Sewaringin di satu grup TDW Group. Nah, salam kenal ya Pak Muhib, saya doakan Pak Muhib semoga semakin sehat dan semakin sejahtera. Amin ya, amin. Kan dijawab amin. Begitu dijawab amin, baru kita tawari, jangan nawarin dulu. Pak Muhib ini ada pempek. Tawarin dengan cara gimana? Cara marketing revolution. Nah, nanti kita buat marketing revolution yang keren-kerenan, yang seru-seruan. Cari marketing revolution. Pak Muhib, ini ada pempek yang enak luar biasa, bahannya segar, karena ikannya kami menggunakan ikan kerapu. Ikan kerapu itu sekilo mahal, Pak. Sekarang sekilo itu bisa 80.000 gitu. Kalau yang ini, jadi kalau kita buat empek-empek itu kita biasanya butuh minimal 300.000 baru bisa jadi empek-empek karena material segini. Nah, sekarang dalam tahap ini kami memberikan untuk uji coba Bapak empek-empek yang bahan kerapu dengan harga biasanya harusnya 400.000, sekarang hanya cukup 100.000 misalnya. Bebas ongkos kirim, dan ini terbatas Pak, tidak bisa pesan banyak-banyak, kami sehari cuma 20. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah kita kirim, tunggu, beli nggak dia? Kalau dia tidak beli, jangan-jangan dia adalah orang yang butuh duit. Dia BU suruh-suruh. Ya kalau dia butuh duit, kita tawarin. Apakah Bapak berkenan menjadi affiliate marketing kami? Caranya ada, template-nya ada, tinggal di copy paste, diganti nama, tekniknya seperti ini. Kalau Bapak berkenan, nanti Bapak saya kasih komisi 15%. Anda ambil 5% dari faktor kali. Itu namanya jadi makelar kecil-kecilan. Kemudian juga jadi makelar yang menengah. Loh, makelar apa? Hari ini ya makelar properti, makelar perusahaan. Nah, kalau yang makelar yang besar seperti Mas Sandi Uno dan Pak Haritanu, apa yang dilakukan Pak Haritanu dan ini, dia jadi menjual perusahaan. Jadi ini perusahaan-perusahaan di-stres karena dia tahu nih perusahaan-perusahaan yang stres, kemudian ditawarin. Lu nawarin apa langsung berhasil? Kalau Anda nonton, dengarkan kisahnya Mas Sandi Uno, ditolak 25 kali. Satu pun ditolak. Pada waktu kasih utangnya seperti apa, nungguin 3 jam, Pak Dahlan Iksannya masih sibuk, ya pokoknya itu keluar, masuk lift, namanya presentasi dalam lift, hanya dalam waktu 12 detik. Mas Andinya presentasi, Pak tidak perlu bayar, saya bantu restrukturisasi, kemudian kita ada valuasinya, kita valuasi aset Anda, dan ternyata nanti kalau ada restrukturisasi, sukses baru dibayar. Tidak dibayar. Jadi keuntungannya tidak bayar, dan kalau misalnya baru berhasil, baru bayar. Aman untuk Bapak 3. Deal, langsung deal. Langsung deal. Oke deh, deal. Nggak usah bayar ya, deal. Dijanjikan 6 bulan untuk valuasi dan untuk restrukturisasi, 3 bulan selesai, bagus, dan strukturnya di marketingnya Sandiaga Uno gitu ya, Recapital waktu itu. Ya hari ini Recapital susah, Saratoga juga susah, tapi saya akan mempelajari bagaimana dari susah jadi kaya pada waktu itu. Sekarang susah lagi ya, ya maklum, tapi kan sudah terlanjur kaya ya enak juga gitu ya. Oke, jadi ada yang nanya, zaman pandemi ini, corona ini bagusnya usaha apa? Sebetulnya tergantung Anda miskin, Anda menengah, Anda kaya gitu. Kalau miskin ya sementara belajar, bantu orang lain yang sukses, tadi bantu orang jualan pempek, jualan ini, minta bantuan pemerintah, yes itu. Kalau Anda menengah ya utangnya minta dihentikan di bank, minta di-reschedule, terus kemudiannya MLM, ini ada yang usul MLM, nah ini hubungin Mas Andri Novianto ini. MLM saat ini keren, apalagi online, tawaran banyak orang yang butuh duit. Kalau krisis MLM meledak. Saya ulangi, kalau krisis MLM meledak.
Kok bisa? Karena banyak yang butuh duit. Orang kita paling pakai online, oh oke, MLM meledak nih. Nah ini berikutnya usaha apa? Kalau Anda kaya, tentu saja hari ini ya beli perusahaan, beli aset, beli emas, itu nanti akan untung banyak. Kalau Anda kaya ya stay cash, perhatikan pemerintah sedang mana, ada ini Anda jadi maklar. Maklar itu bisa maklar menengah loh. Kayak misalnya, ini pemerintah lagi pesan APD, jadi wah kita ternyata itu ada saudara itu. Jadi dia pesan APD di mana-mana, yang sudah standar Kementerian Kesehatan, dicari yang paling murah, yang paling bagus, sudah melakukan riset, kemudian tawarkan, nah dia jadi maklar. Tapi maklarnya bukan maklar pempek, maklar APD. 3,5 miliar. Nah, lumayan. Jadi tetaplah gitu ya. Jadi sekali lagi, nih ini terima kasih. Ada yang tanya nih, pertanyaan terakhir yang saya jawab ya, Pak Felix Kualam. Pak Tung, sekarang pandemi gini lebih baik kita pegang cash atau investasi saham properti. Woi, jadi pada awal ini cash is the king. Tapi pada waktu nanti pandemi berakhir, ekonomi mulai growing up, bisa jadi cash is stress. Cash adalah sampah. Ini maksudnya apa? Cash adalah sampah. Nih, saya akan carikan tulisan saya. Pak Diki ada itu. Kalau yang kaya itu investasinya harus ada hal-hal yang nih antisipasi krisis ya. Wih, ini sudah tak siapin materinya, tapi belum sempat dibahas. Kalau Anda mau antisipasi krisis, ini jawabannya ini. Satu, cash is the king. Tapi yang kedua, cash is stress. Jadi nanti go to distress asset. Nanti Anda boleh masuk ke saham, boleh masuk ke properti, tapi Anda lihat, Anda beli saham tidak boleh pada waktu turun, Anda pegang begini, berdarah. Karena seperti pisau turun ke bawah. Biarin jedok, nancep, baru tangkap atasnya. Perak juga sama, wancuk keser-keser sampai bawah, tak biarin. Jedok, mulai grafiknya confirm naik, pegang atasnya. Mulai berjaya. Besok deh diingetin, nanti saya ajarin tentang grafik saham, grafik ini. Jadi sekali lagi, pertama kali cash is the king, kemudian yang kedua cash is the trash. Jadi Anda mulai go to distress asset. Boleh nggak sekarang mulai masuk saham? Boleh, kalau duit Anda banyak mulai masuk saham. Karena saham sudah mulai mantul gitu ya. Tapi mungkin nggak geser-geser turun ke bawah lagi? Mungkin, tapi makanya Anda harus aset alokasi, tidak boleh satu tempat di saham-saham semua, properti semua, emas semua, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, emas dan perak, ini potensi. Kalau Anda punya duit, emas dan perak sangat-sangat masih potensi, masih bisa naik, masih bisa. Nah, tapi jangan semua duit Anda di perak dan di emas, namanya spekulasi. Gitu. Nah, itu tidak betul. Yang keempat, cari bisnis yang tahan krisis. Cash flow is King Kong, katanya. Cash is the King Kong. Nah, cash flow-nya King Kong. Ini. Terus kemudian berikutnya, perhatikan di mana aturan pemerintah. Aturan pemerintah ini di mana uang mengalir. Perubahan. Kayak saya kenapa dulu di properti rumah sederhana, orang bilang, Pak, tuh kok rumah sederhana? Ya aturan pemerintah, sana subsidi, ya jualannya gampang. Terus yang keenam, ini fokus untuk high value skill. Anda tingkatkan high value skill. Kemudian yang ketujuh, aset alokasi. Besok kita jelaskan. Kalau kita mau aman, 5 caranya seperti apa. Oke ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wow, 45 menit. Oke, no problem. Lanjut. Oke, semangat. Ya. Oh, ini yang terakhir lagi. Masih terakhir lagi, masih semangat jawab. Oke. Apakah properti akan terus menjadi aset pasif income untuk masa-masa depan? Rasanya dari dulu properti menjadi primadona pasif income. Sebetulnya not really. Kayak sekarang misalnya properti di mall, tobat Anda. Hotel, berat Anda. Anda harus mempunyai jurus-jurus yang keren. Pak Surya Jayana gitu ya. Jadi pasif income tentu saja persis seperti yang dikatakan Om Lim, orang yang paling kaya di Indonesia saat itu, ketika duit jadi langsung bukan miskin, kekayaannya berkurang dramatis luar biasa. Dia nyemplungkan uangnya di sungai, dia nangis, dia cuma merenung, dan dia dapat pencerahan. Oh ya, ternyata banyak duit itu bukan kaya ya. Orang kaya itu banyak aset yang menghasilkan duit ya. Apa kira-kira ya yang aset bumi gonjang-ganjing tetap dibutuhkan orang? Indomie, Indofood itu ya, BCA, no ya. Aset-aset yang betul terigu, ya jadi Indofood, ya jangan tanya. Nah, kenapa saya masuk di laundry? Karena menghasilkan passive income. Nah, tapi laundry pun saya kombinasi dengan propertinya. Jadi laundry, begitu ada untung, cicil propertinya. Tempatnya satu rame, beli properti sebelahnya. Saat pertama kali sewa, cocok, beli. Entah beli di situ atau beli di sebelahnya, bukain 2 laundry, kemudian biarkan terus, dapat cash flow-nya bayarin propertinya. Keren. Jadi yang nyewa saya sendiri, ya itu baru jos gitu ya. Oke, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, apalagi yang saya sengaja sampai maki-maki orang. Mohon maaf karena saya kadang memang niat untuk menyinggung orang. Goblok kamu ya, enggak mau berubah loh, biar terus kemudian shock terus berubah gitu ya. Amin amin. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau tersinggung, apalagi singgungnya sengaja. Semoga diberi arti untuk membuat kita jadi bangkit dan dahsyat. Sampai ketemu besok, kerjakan PR. PR-nya apa? Ayo diulangi dulu. PR-nya apa? Ini belum apa-apa, udah hilang 100 lebih orang ini. PR-nya apa? Ayo. Financial ronsen. Angket. Oke, satu kerjakan angket. Yang kedua, ketiga, tentukan goal Anda 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini passive income Anda berapa, active income Anda berapa. Oke ya. Terus situasinya juga Anda setkan. Oh, saya mau financially independent dalam berapa lama. Untuk financially independent saya harus mempunyai apa. Kalau financial ronsen tadi kan ada yang dikurangi toh. Yang dikurangi pengeluarannya berapa nih. Terus kemudian ada lagi PR apa lagi tadi? Ada yang nyatat PR-nya enggak tadi? Nulis goal sudah? Mengurangi pengeluaran sudah? Oke ya, saya ulangi. PR-nya ada 1, adalah apa? Kerjakan angket. Yang kedua? Kerjakan financial ronsen. Yang ketiga? Kerjakan apa yang bisa dikurangi. Yang keempat? Goal-nya. Goal 1 tahun, goal 5 tahun, goal 10 tahun, goal 20 tahun. Oke, sekali lagi. Oh ya, daftar kekayaan Anda. Betul. Ayo, Pak. Ayo. Yuli, dicatetin nih. Jadi PR-nya jangan sampai lupa besok. Yang kelima, terima kasih. Yang kelima, tadi diingetin sama teman di sana, daftar kekayaan Anda. Kekayaan fisik Anda berapa? Nah ini ya daftarnya. Kekayaan fisik Anda berapa? Terus kemudian tahun belinya berapa, harganya berapa, perkiraan harga sekarang. Nambah atau ngurang? Nah, nanti kita akan tahu, oh nambah, berarti dia aset produktif. Oh ngurang, mobil Pak, dulu saya beli Mercy S-Class untuk mama saya tahun 2009, 1.850.000, 2007 saya jual 350. Rugi 1,5 M. Turun, invisible spending. Nah ini daftar kekayaan Anda ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan teman-teman, salam dahsyat, selamat siap-siap buka puasa. Ini 14 angin nih, rapopo, yang penting bawa manfaat. Nah,